Cina, beberapa hari di sana, saya ketemu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Sentralnya, sama Kepala EIB, Gubernur EIB, ya, Presiden EIB. Terus ketemu juga dengan beberapa investor untuk promosi bond, Panda Bond. Jadi Panda Bond itu tadinya mau dikeluarkan awal Juli, tapi rupanya meningkat. Ada beberapa fund manager besar atau bank-bank besar sana yang terlambat tahu. Jadi mereka minta kita untuk undur sedikit supaya mereka punya waktu untuk mengajukan proposal mereka ke investment committee mereka. Saya pikir udah bagus lah. Berarti minatnya besar tuh. Jadi saya tunda sampai akhir Juli ya. Akhir Juli baru akan kita keluarkan supaya yang beli makin banyak. Jadi kalau besar nanti saya bisa serap sebanyak mungkin sesuai dengan rencana kita atau lebih di atas rencana kita. Jadi animonya cukup besar, investornya suka sekali, antusias pada waktu jumpa mereka, dan sepertinya mereka ingin invest besar ya. Ada yang besar-besar yang belum ikut tuh? CIC? Ada bank besar yang belum ikut yang terlambat kita nggak masuk kita. ABC, Exim Banknya mereka yang punya. Dia bilang saya punya uang sekian triliun dolar, saya ikut. Ya udah, mereka juga sebagai beberapa jadi underwriter juga supaya mereka bisa dan izinkan mereka jadi underwriter sehingga yang jualan bond kita semakin banyak di sana. Itu langkah yang kayaknya sembarangan tapi strategis. Karena kita diversifikasi sumber pendanaan di mana nanti sumber pendanaan kita bukan dari dolar denominated aja tapi dengan renminbi denominated. Saya punya rencana begini, begitu dijual nanti saya akan aktifkan atau pakai jalur LTC, local transaction, LCT, local currency transaction, di mana mereka bayar renminbi, nanti biar mereka bank sentralnya melalui mekanisme tertentu dengan bank sentral kita, saya langsung terima rupiah. Jadi ketergantungan kita terhadap dolar akan semakin sedikit dan akan mengurangi tekanan ke rupiah. Tapi esensinya lebih besar daripada itu. Kalau LCT betul-betul jalan, sebetulnya secara de facto, itu kan cadangan kita dengan perjanjian dengan bank sentral kita kan sekitar 50 miliar dolar. Kalau itu bisa dipakai dengan betul dan cepat sehingga seolah-olah cadangan kita naik 50 miliar dolar walaupun secara de jure-nya nggak tercatat, tapi saya bisa bilang cadangan devisa kita naik seperti itu. Karena kita bisa akses ke sana dengan gampang. Artinya ketergantungan kita terhadap dolar akan lebih bisa ditekan. Rupiah akan lebih stabil. Itu yang dari Cina apalagi? Mau tanya apa Cina dulu? Ya, AIB itu kan ngasih 17 miliar dolar, bukan ngutang, itu project financing sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang ini seperti orang investasi ke sini, kita mulai investasi untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa dan barangnya jadi milik kita. Itu available, bisa diambil sampai 2029. Mereka bilang kalau proyeknya ada, ya udah langsung cairkan. Dan AIB juga ingin buka kantor cabang di Indonesia. Kalau saya hitung-hitungan kalau dikasih pinjam 17 miliar dolar, bolehlah kita kasih kantor cabang. Kita janji ke mereka akan sediain tanah dan bangunan untuk mereka pakai. Kan saya juga punya aset-aset yang nggak kepakai. Nggak apa-apa biar mereka punya kantor cabang di sini. Sehingga ASEAN dilayani dari Jakarta. Maunya saya begitu. Akan kita sedang kita cari mana yang cocok. Kita lihat aset kita yang mana yang pas, yang cukup representatif bisa dipakai kantor cabang AIB. Juni udah beroperasi tahun depan. Dan proyek-proyek lain yang menguntungkan, yang mereka udah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang kita. Enggak semuanya, belum semuanya. Tadi beberapa yang sudah.
Tapi mereka mau kasih 17 miliar dolar. Itu lebih bagus. Nanti kalau misalnya Antara nggak punya uang juga bisa lewat saya invest lewat situ. Jadi pembangunan kita dibiayain seperti investor masuk, tapi punya kita akhirnya. Kalau investor asing masuk juga kan mereka pinjam uang sana kan, dia bayar bunga dan barangnya punya investor itu. Jadi untung bukan rugi, catat untung. Apa lagi? Oh, apa lagi? Yang Cina dulu ya, Cina dulu nanti kita masuk. Cina apa? Tanya apa lagi? Ada. Lu mau nanya apa? Udah nggak nanya lagi. Juga pembiayaannya juga masuk ke sektor pertahanan nggak sih Pak? Karena Tidak. Ini aja yang Cina untuk produktif project aja. Bisa infrastruktur, bisa yang lain yang menguntungkan. Oke. Yang satu lagi Pak? Oh, gimana dengan Bank Sentral dengan Kementerian Keuangannya gimana? Mereka amat support ke kita. Bahkan ketika saya ketemu Bank Sentralnya, saya tanya, bisa dipercepat nggak izinnya? Dia nanya balik, udah masukin belum izinnya? Ternyata belum masuk. Dari leading underwriter kita ya. Dia bilang gini, begitu masuk saya proses hari ini juga. Jadi mereka amat suportif ke kita. Apalagi ini kan secara nggak langsung juga membantu internalisasi dari yuan mereka. Oke. Oh, kemarin saya ketemu kepala BGN. Sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju. Kalau nggak benar boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik. Kalau dulu kan saya masuk pada ribut tuh. Sekarang kan enggak. Jadi saya harapkan akan semakin bagus ke depan. SDM-nya juga kita bantu. Kalau perlu orang finansial, keuangan, Departemen Keuangan akan membantu. Harusnya ke depan akan lebih bagus. Terus yang masalah Himbara. Ada yang ribut kemana? Siapa yang nanya ya? Ada yang nanya tuh. Itu kan di sana udah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara. Bahkan saya tambah. Tadinya 200 tambah saya tambah 100. Nanti ada yang 100 sampai 75 sampai 100 lebih fleksibel. Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi.